Di sebuah desa kecil di Gunung Kidul, Yogyakarta, suara ayam jantan bersahut-sahutan setiap pagi. Jalanan berdebu, sawah terbentang luas, dan anak-anak desa berlarian tanpa alas kaki. Di sanalah seorang bocah bernama Veda Ega Pratama tumbuh. Hidupnya sederhana, jauh dari hingar-bingar kota. Ayahnya seorang pekerja keras, ibunya menjaga rumah dengan penuh kasih. Sejak kecil, Veda terbiasa dengan kehidupan yang serba terbatas, namun justru dari keterbatasan itu tumbuh tekad baja yang tak mudah dikalahkan. Hari-hari kecilnya tak diisi dengan mainan modern atau gadget mahal. Veda hanya memiliki satu motor bekas yang sudah tak layak pakai, hasil tabungan ayahnya yang rela memotong gaji demi mendukung anaknya. Motor itu lebih sering mogok daripada jalan, tapi bagi Veda, itu adalah harta paling berharga. Ia merawatnya dengan penuh cinta, seperti seorang pembalap merawat motor balap kelas dunia. Setiap baut, setiap goresan karat, baginya adalah pengingat perjuangan orang tua. Namun tak semua orang memandang mimpi Veda dengan mata penuh harapan. Di desanya, banyak yang mencibir. Balap itu hanya buang-buang uang. Mana mungkin bocah desa bisa jadi juara dunia? Begitu sering terdengar dari bibir tetangga. Veda kecil hanya bisa menunduk, menahan perih di dadanya. Tapi di balik tatapan matanya yang polos, ada api yang tak pernah padam, api yang kelak akan membakar lintasan dunia. Setiap sore, setelah membantu ayahnya di ladang, Veda membawa motor tua itu ke jalanan sepi di pinggiran desa. Asap knalpot mengepul, deru mesinnya sumbang, tapi baginya itu adalah musik kemenangan. Ia berlari di atas lintasan tanah, jatuh, berdarah, lalu bangkit lagi. Lututnya penuh luka, tangannya lecet, namun tak sekalipun ia mengeluh. Justru setiap luka adalah tanda perjuangan menuju mimpi yang lebih besar. Ibunya sering berdiri di tepi jalan, melihat anaknya berlatih dengan hati bergetar. Kadang ia ingin melarang, takut kehilangan anaknya karena kecelakaan. Namun tatapan mata Veda yang penuh tekad membuatnya terdiam. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan anakku. Kalau memang ini jalannya, tuntunlah dia." Air matanya menetes, bercampur dengan senyum getir penuh harapan. Malam-malam Veda tak pernah diisi dengan tidur panjang. Ia sering terjaga, menatap langit-langit rumah bambu mereka sambil membayangkan dirinya melaju di sirkuit besar dengan ribuan penonton. Ia pernah melihat balapan MotoGP di televisi tetangga, momen ketika Valentino Rossi mengibarkan helmnya di hadapan lautan manusia. Di dalam hati kecilnya, Veda berbisik, "Suatu hari nanti, aku akan ada di sana. Aku akan buktikan bahwa anak desa ini bisa berdiri di puncak dunia." Dan sejak hari itu, tak ada lagi kata "tidak mungkin" dalam kamus hidupnya. Bocah Gunung Kidul itu telah menemukan arah hidupnya. Jalan di depannya mungkin terjal, penuh darah dan air mata, namun mimpi itu sudah tertanam begitu dalam. Veda Ega Pratama, anak dari desa sederhana, baru saja memulai perjalanan yang akan mengguncang dunia. Sejak motor tua itu masuk ke dalam hidupnya, Veda seperti menemukan panggung pertamanya. Jalanan desa yang sepi, penuh batu dan tanah merah, menjadi sirkuit impian yang hanya dimilikinya seorang. Anak-anak desa lain menonton dari pinggir jalan, bersorak riuh setiap kali motor berderit itu melesat, meski sering oleng dan terjatuh. Setiap debu yang terbang, setiap percikan kerikil yang menghantam lututnya, adalah bagian dari pelatihan keras yang tak pernah ia dapatkan di sekolah balap manapun. Tak jarang tubuh mungilnya terbanting keras ke tanah. Luka-luka terbuka, darah merembes, namun Veda tak pernah menitikkan air mata. Ia hanya bangkit, membersihkan debu dari wajahnya, lalu menyalakan mesin motor lagi dengan tenaga penuh. Kalau jatuh, ya bangun. Kalau luka, ya sembuhkan. Kalau kalah, ya coba lagi. Begitulah kalimat yang ia tanam dalam hatinya. Semakin sering ia jatuh, semakin besar pula keyakinan bahwa kelak ia akan berdiri di podium tertinggi. Tetapi, latihan itu bukan tanpa hambatan.
Banyak orang tua di desa mengeluh karena jalanan rusak akibat dipakai latihan. Ada pula yang khawatir anak-anak mereka akan meniru Veda dan ikut-ikutan balapan liar. Namun ayah Veda, meski sederhana, berdiri di garis depan membela anaknya. "Anakku tidak main-main. Dia latihan, dia punya mimpi. Biarkan dia mencoba." Ucapannya sering menjadi bahan perdebatan di balai desa, tetapi di mata Veda, ayahnya adalah pahlawan yang menjaga mimpi tetap hidup. Satu-satunya waktu di mana Veda merasa benar-benar bebas adalah ketika ia memutar gas motor tua itu sekeras-kerasnya. Angin menerpa wajahnya, suara mesin meraung meski sumbang, tapi hatinya bergetar. Ia membayangkan suara ribuan penonton, kilatan kamera, dan aroma aspal sirkuit dunia. Padahal yang ada di depannya hanyalah jalan setapak penuh debu dan sawah terbentang luas. Namun bagi Veda kecil, itu sudah cukup untuk bermimpi seolah dirinya tengah melaju di Misano atau Mugello. Kadang teman-teman sebayanya ikut berlari mengejarnya dari pinggir jalan, menyorakan nama Veda. Seolah ia sudah jadi juara dunia. Teriakan sederhana itu membuat hatinya membuncah. Ia merasa dicintai, ia merasa didukung. Dan meski ada cibiran dari sebagian orang dewasa, sorakan anak-anak itu bagai suluh api yang menjaga semangatnya tetap menyala. Ada satu sore ketika hujan deras mengguyur desa. Motor tua itu sudah hampir tak kuat menahan genangan air, rantainya longgar, remnya nyaris tak berfungsi. Ibunya berteriak dari rumah, memintanya berhenti. Namun Veda menolak. Ia mengendarai motor itu dengan penuh keyakinan, menerobos hujan, jatuh, lalu bangkit lagi dengan tubuh penuh lumpur. Saat itulah ibunya tersadar, anak ini tak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh hujan badai sekalipun. Dan sejak hari itu, jalanan desa yang sederhana berubah menjadi saksi awal lahirnya seorang calon legenda. Setiap debu, setiap batu, dan setiap genangan air di lintasan desa itu menjadi bagian dari perjalanan. Bocah Gunung Kidul kini benar-benar menapaki jalannya, dari tanah merah desanya menuju panggung dunia. Suatu malam, listrik di desa padam. Gelap menyelimuti Gunung Kidul, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan. Veda duduk di teras rumah bambunya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di hadapannya, motor tua itu terparkir diam, basah oleh sisa hujan sore tadi. Dengan suara pelan namun tegas, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan berhenti sampai aku bisa balapan di sirkuit besar, di hadapan ribuan orang." Kalimat itu seperti sumpah suci yang ia ucapkan kepada langit malam. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga yang memiliki televisi mengundang anak-anak desa menonton MotoGP. Veda duduk paling depan, matanya tak berkedip saat melihat Valentino Rossi memimpin balapan di Mugello. Sorakan penonton, warna kuning khas Rossi, dan selebrasi khas sang legenda membuat dada Veda bergetar hebat. Di tengah kerumunan itu, ia berucap lirih namun penuh keyakinan, "Suatu hari nanti, aku akan ada di sana." Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pembalap. Ucapannya justru membuat anak-anak lain tertawa. Bahkan beberapa orang dewasa yang mendengar ikut mencibir. "Kamu mimpi apa, Ved? Anak desa, uang sekolah saja susah, mau balapan di Eropa." Kalimat itu menusuk hatinya seperti belati. Namun alih-alih mundur, Veda justru mengepalkan tangan. Dalam hatinya, ia berkata, "Biarlah mereka menertawakan. Suatu saat, tawa itu akan berubah menjadi tepuk tangan." Keesokan harinya, ia semakin giat berlatih. Setiap kali memutar gas motor, ia membayangkan dirinya berada di sirkuit yang sama dengan Rossi. Debu, jalanan desa baginya adalah aspal hitam Misano, suara mesin tua yang sumbang ia bayangkan sebagai raungan motor balap prototipe. Imajinasi itu menjadi bahan bakar semangatnya. Dan di balik semua keterbatasan, mimpi itu justru semakin nyata. Ayahnya pernah bertanya lirih suatu malam, "Ved, kamu sungguh yakin bisa sampai ke sana? Ke Eropa, ke kejuaraan dunia?" Veda menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Bapak, kalau aku terus berusaha, aku yakin bisa."
Aku ingin bikin Indonesia bangga. Aku ingin buktikan anak desa juga bisa berdiri sejajar dengan mereka." Ayahnya terdiam, lalu tersenyum tipis. Meski tak sepenuhnya percaya, hatinya luluh mendengar tekad anaknya. Ibunya hanya bisa berdoa setiap malam. Ia tahu dunia balap penuh risiko, penuh bahaya, dan penuh pengorbanan. Namun ia juga tahu, menahan mimpi anaknya sama saja memadamkan cahaya yang sudah Tuhan titipkan. Maka dengan air mata yang jatuh diam-diam, ia berdoa, "Ya Allah, jaga anakku. Jadikan mimpinya kenyataan jika itu memang takdirnya." Sejak saat itu, Veda tak lagi sekadar anak desa yang bermain motor tua. Ia sudah menjadi bocah dengan mimpi besar yang tak bisa dianggap remeh. Mimpi itu kini bukan lagi angan-angan, melainkan tujuan hidup. Di lintasan desa, di tengah cibiran, dan di bawah bintang-bintang malam Gunung Kidul, lahirlah keyakinan mimpi itu tak mustahil. Langkah pertama menuju mimpi besar itu datang ketika Veda mulai mengikuti kejuaraan balap tingkat kabupaten. Motor tuanya sudah nyaris tak sanggup, tapi ayahnya menggadaikan hasil panen demi membeli motor bekas yang sedikit lebih baik. Saat itu, Veda masih bocah belasan tahun, wajahnya polos, namun di balik sorot matanya ada tekad yang membuat orang dewasa terdiam. "Aku tidak akan mengecewakan bapak dan ibu," katanya sebelum lomba pertama dimulai. Lintasan aspal sederhana itu dipenuhi suara knalpot yang meraung-raung. Lawannya datang dengan motor yang jauh lebih kencang, dengan peralatan lengkap dan tim kecil yang mendukung. Veda hanya ditemani ayahnya yang berpeluh keringat memperbaiki rantai motor, serta ibunya yang duduk di tribun dengan wajah cemas. Semua orang mengira ia hanya akan jadi penggembira. Namun begitu bendera start dikibarkan, bocah Gunung Kidul itu melesat, penuh keberanian yang membuat penonton terperangah. Di setiap tikungan, tubuh kecilnya hampir terlempar. Beberapa kali motornya oleng, namun ia menahannya dengan insting yang sudah diasah di jalanan desa. Ia tidak sekadar balapan melawan lawan-lawan di depannya, ia sedang balapan melawan nasib, melawan cibiran, dan melawan keyakinan orang-orang yang meremehkannya. Keringat bercucuran, tangan bergetar, tapi gas tidak pernah ia lepaskan. Meski akhirnya ia tidak menjadi juara, Veda berhasil finish di posisi 5 besar. Bagi penonton, itu hanyalah angka. Namun bagi dirinya dan keluarganya, itu adalah tanda bahwa mimpi itu mungkin. Sejak hari itu, namanya mulai terdengar di kalangan balap lokal. Bocah Gunung Kidul itu berani sekali. Kalau diasah, dia bisa jadi besar, begitu bisik beberapa orang di tribun. Namun jalan ke depan tidak mudah. Setiap kali ingin ikut kejuaraan, masalah biaya selalu menjadi tembok yang menghadang. Ayahnya harus bekerja lebih keras, bahkan sempat menjual satu-satunya kambing peliharaan keluarga demi membiayai perlombaan. Ada kalanya mereka tidak punya cukup uang untuk sekadar membeli ban baru, dan Veda terpaksa balapan dengan ban bekas yang hampir habis. Tetapi semua itu tidak pernah membuatnya gentar. Kesempatan emas datang ketika ia mulai dilirik oleh pengurus Asia Talent Cup. Mereka melihat keberanian dan potensinya yang luar biasa. Veda diundang untuk seleksi, bersaing dengan ratusan anak dari berbagai negara Asia. Di saat anak lain datang dengan pengalaman dari akademi balap bergengsi, Veda datang dengan bekal latihan dari jalanan desa dan doa tulus ibunya. Saat menyalakan motor balap untuk pertama kali, tangannya sempat bergetar, namun begitu roda mulai berputar, ia berubah menjadi singa muda yang siap menerkam. Seleksi itu menjadi pintu menuju dunia baru. Meski harus berjuang mati-matian, Veda lolos. Tangisnya pecah di pelukan ayah dan ibunya. Untuk pertama kali, ia membuktikan pada dunia bahwa bocah desa dengan motor bekas bisa menembus batas. Dan sejak hari itu, Gunung Kidul bukan lagi sekadar tanah kelahirannya, ia menjadi asal mula lahirnya sebuah legenda yang mulai menapak di panggung Asia. Hari itu langit cerah ketika Veda pertama kali menjejakkan kakinya di Eropa. Udara dingin menyambut, berbeda jauh dari panas terik Gunung Kidul yang selalu ia kenal. Bandara penuh hiruk-pikuk, dan di tangannya,
ia menggenggam erat paspor yang menjadi kunci ke mimpi besar. Tatapan matanya berkilat, ia tahu perjalanan ini bukan sekadar balapan, melainkan ujian apakah mimpi seorang bocah desa benar-benar bisa berdiri sejajar dengan dunia. Sirkuit Jerez di Spanyol menjadi panggung debutnya sebagai wildcard di ajang Moto3. Saat pertama kali melihat padok yang dipenuhi motor-motor canggih, tim profesional, serta deretan pembalap dari berbagai negara, Veda terdiam. Motor yang ia dapatkan kini jauh berbeda dari motor bekas yang dulu sering mogok di desa. Mesin menderu dengan tenaga berlipat-lipat, teknisi berbicara dalam bahasa asing yang belum sepenuhnya ia mengerti. Rasanya seperti dilemparkan ke dunia lain. Di sesi latihan, ia gugup. Beberapa kali ia terlambat mengambil tikungan, bahkan hampir terjatuh karena terlalu agresif. Rival-rivalnya melesat mulus dengan pengalaman akademi balap Eropa, sementara Veda masih beradaptasi. Namun satu hal yang tidak berubah, nyali. Saat ia mulai fokus, insting jalanan desa yang terasah bertahun-tahun kembali bekerja. Setiap lap ia makin cepat, setiap tikungan ia makin berani. Para komentator mulai menyebut namanya, penasaran dengan anak dari Indonesia yang tiba-tiba muncul di papan waktu. Balapan resmi pun tiba. Tribun dipenuhi ribuan penonton, bendera berkibar, dan raungan mesin memenuhi udara. Jantung Veda berdegup kencang, seolah hendak pecah. Ia ingat wajah ayahnya yang penuh peluh, ibunya yang berdoa di rumah sederhana mereka, dan jalanan desa berdebu tempat semuanya bermula. Ketika lampu merah padam, Veda melesat dengan keberanian yang membuat komentator ternganga. Di lap-lap awal, ia tertinggal jauh. Namun perlahan, bocah Gunung Kidul itu mulai merayap maju. Satu persatu lawan ia salib dengan manuver berani. Setiap kali berhasil melewati lawan, penonton berteriak kagum dengan keberaniannya. Meski pada akhirnya ia hanya finish di posisi tengah, sorak-sorai penonton terasa seperti kemenangan sejati. Veda telah menorehkan namanya di sirkuit Eropa, sesuatu yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari layar televisi tetangga. Setelah balapan usai, beberapa pembalap senior datang menghampiri, menepuk pundaknya. "Kamu punya nyali, anak muda," kata salah satu dari mereka. Senyum kecil muncul di wajah Veda, meski tubuhnya kelelahan. Ia sadar, ia belum juara, tapi ia sudah berhasil membuat dunia menoleh. Itu lebih dari cukup sebagai langkah awal. Dan ketika malam tiba, Veda berdiri di balkon hotel, menatap langit Eropa yang bertabur bintang. Ia teringat langit malam di Gunung Kidul, ketika ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari akan balapan di panggung dunia. Kini janji itu bukan lagi sekadar mimpi, ia sudah menjejakkan kaki di sana. Perjalanan masih panjang, tapi bocah desa itu telah meninggalkan jejak pertamanya di Eropa. Setelah debut mengejutkan di Eropa, nama Veda Ega Pratama mulai diperbincangkan. Media Indonesia heboh, menyebutnya sebagai bocah Gunung Kidul yang menantang dunia. Foto dirinya bersama motor balap canggih tersebar di surat kabar, televisi, hingga jagat maya. Di desa, anak-anak berlari ke warung untuk mencari berita tentangnya, sementara tetangga yang dulu mencibir kini mulai membanggakan, "Itu anak dari kampung kita." Perlahan, Veda bukan lagi sekadar anak desa, ia berubah menjadi simbol harapan. Kesempatan emas datang ketika sebuah tim Moto3 menawarkan kontrak penuh musim. Meski gajinya tak seberapa dibanding pembalap lain, bagi Veda itu adalah gerbang menuju impian. Ia resmi menjadi pembalap Indonesia pertama yang turun satu musim penuh di ajang bergengsi dunia. Ayahnya sampai menitikkan air mata saat membaca kontrak itu, sementara ibunya hanya bisa sujud syukur. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi pintu mimpi sudah terbuka lebar. Musim pertamanya penuh rintangan. Lawan-lawannya bukan hanya cepat, tapi juga berpengalaman. Veda harus belajar keras memahami motor yang jauh lebih kompleks. Sering kali ia finish di posisi belakang, dan komentar miring bermunculan, anak ini hanya numpang lewat. Namun setiap kali gagal,
ia justru semakin keras berlatih. Ia tahu, mental juara bukan diukur dari hasil instan, tapi dari seberapa kuat ia bangkit setelah jatuh. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Di pertengahan musim, ia berhasil menembus 10 besar. Lalu, di salah satu balapan basah di Jepang, Veda menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Saat pembalap lain ragu menyalip, ia menerobos genangan air, melakukan manuver berbahaya yang membuat komentator berteriak kagum. Dan ketika bendera finish dikibarkan, ia berhasil meraih podium pertamanya. Indonesia bersorak, air mata rakyat tumpah menyaksikan bendera merah putih berkibar di podium dunia. Media internasional pun mulai menoleh. Siapa bocah berwajah polos dari Indonesia ini? Tanya para komentator. Para rivalnya mulai memberi respek, bahkan tim lawan mengakui keberaniannya. Di tanah air, setiap rumah mulai mengenal nama Veda. Anak-anak desa menirukan gaya selebrasinya dengan motor mainan, seolah mereka juga ingin menjadi seperti idola baru mereka. Namun bagi Veda, semua ini bukan tentang popularitas. Di setiap podium, ia selalu menatap bendera merah putih dengan mata berkaca-kaca, teringat jalanan desa berdebu tempat semuanya dimulai. Aku balapan bukan hanya untuk diriku. Aku balapan untuk Indonesia, katanya pada wartawan dengan suara bergetar. Ucapannya membuat banyak orang semakin yakin, bocah ini bukan sekadar pembalap, ia adalah mimpi bangsa yang sedang terwujud. Sejak hari itu, dunia mulai menyebutnya Harapan Merah Putih. Dari Gunung Kidul yang sederhana, ia kini membawa nama Indonesia ke panggung global. Perjalanan menuju puncak dunia masih panjang, namun cahaya itu sudah tampak jelas di ujung jalan. Dan Veda tahu, ia tak boleh berhenti, karena jutaan mata di tanah air kini menaruh harapan padanya. Setelah namanya melambung sebagai Harapan Merah Putih, jalan yang ditempuh Veda tidak selalu mulus. Musim-musim berikutnya justru menjadi ujian berat. Motor yang ia kendarai kerap bermasalah, dan persaingan semakin ketat dengan rival-rival yang lebih berpengalaman. Setiap pekan balapan terasa seperti perang yang tak ada habisnya. Tekanan datang bukan hanya dari lawan, tapi juga dari ekspektasi jutaan orang di tanah air yang menunggu kemenangan. Suatu ketika, di tengah musim yang penuh drama, Veda mengalami kecelakaan hebat di tikungan cepat Catalunya. Motornya tergelincir, tubuhnya terpental keras ke aspal, membuat tribun terdiam mencekam. Di layar televisi, jutaan orang Indonesia menahan napas, takut yang terburuk menimpa sang idola. Ia tergeletak di gravel, tubuhnya tak bergerak selama beberapa detik yang terasa seperti seabad. Saat akhirnya ia bangkit dengan terlatih, seluruh penonton bersorak lega, meski wajahnya penuh luka dan tubuhnya lebam. Cedera itu membuatnya absen beberapa seri balapan. Masa-masa pemulihan menjadi neraka tersendiri. Di rumah sakit, ia terbaring dengan perban di sekujur tubuh, sementara pikirannya berkecamuk. Apakah aku masih bisa kembali? Apakah mimpiku akan berhenti sampai di sini? Keraguan mulai menghantui, sesuatu yang jarang ia biarkan masuk ke dalam dirinya. Namun setiap kali hampir menyerah, ia teringat wajah ibunya yang selalu berdoa, dan ayahnya yang pernah berkata, "Jangan berhenti, Ved. Kalau jatuh, bangun lagi." Dengan semangat itu, ia menjalani fisioterapi penuh penderitaan. Setiap gerakan kecil terasa menyiksa, setiap latihan menguras tenaga dan air mata. Tetapi Veda menolak menyerah. "Aku harus kembali ke lintasan. Aku harus buktikan bahwa luka ini bukan akhir," bisiknya setiap kali rasa sakit hampir menghentikan langkahnya. Tekadnya semakin membaja, justru di saat tubuhnya paling rapuh. Ketika akhirnya ia kembali ke lintasan, dunia menyambut dengan ragu. Banyak yang mengira ia tidak akan sekuat dulu. Namun begitu bendera start dikibarkan, Veda membuktikan bahwa nyalinya tak pernah hilang. Ia melibas tikungan dengan berani, meski bekas luka masih terasa perih. Komentator berteriak, penonton terpukau, bocah Gunung Kidul itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Rival-rivalnya kini bukan hanya menghormatinya, tapi juga menganggapnya ancaman serius.
Veda tidak lagi sekadar anak desa yang bermimpi, ia sudah menjadi pembalap yang diperhitungkan di papan atas. Namun di balik sorotan kamera, ia tetaplah anak sederhana yang setiap kali finish balapan hanya ingin menelpon keluarganya, mendengar suara ibunya, dan menyampaikan, "Aku baik-baik saja, Bu." Jalan menuju puncak dunia memang penuh luka, darah, dan air mata. Tetapi justru dari jalan berliku itulah lahir mental juara sejati. Veda kini tidak hanya balapan melawan lawan-lawan tangguh, tapi juga melawan rasa sakit, ketakutan, dan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan setiap kali ia bangkit dari keterpurukan, dunia semakin yakin bocah Gunung Kidul ini ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Setelah melewati musim penuh luka dan bangkit dari keterpurukan, Veda tiba di sirkuit yang sejak kecil selalu ia impikan, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Bagi dunia, ini hanyalah salah satu seri Moto3. Namun bagi Veda, Misano adalah panggung mimpi, tempat Valentino Rossi, idolanya sejak kecil, menjadikan lintasan ini sebagai rumah. Kini, bocah Gunung Kidul berdiri di grid start yang sama, siap menuliskan sejarah. Di tribun, lautan manusia berwarna kuning memenuhi kursi penonton. Namun yang paling membuat Veda tertegun adalah sosok di bangku kehormatan, Valentino Rossi sendiri, duduk dengan tenang, matanya awas mengamati. Jantung Veda berdegup kencang. Ia teringat saat masih kecil menonton Rossi dari televisi tetangga, berbisik lirih, "Suatu hari, aku akan ada di sana." Kini bisikan itu berubah nyata, dan Rossi sedang menyaksikannya langsung. Balapan dimulai dengan tensi tinggi. Sejak lampu padam, Veda langsung melesat ke depan, bersaing dengan nama-nama besar yang haus kemenangan. Tikungan demi tikungan ia lalui dengan keberanian luar biasa. Setiap kali ia menyalip, tribun bergemuruh, komentator berteriak histeris, "Anak Indonesia ini gila. Dia menantang semua batas di Misano." Sorakan penonton bercampur dengan suara mesin, menciptakan simfoni adrenalin yang membuat dunia terpaku. Namun lawan-lawannya tidak tinggal diam. Di lap-lap akhir, persaingan semakin sengit. Veda beberapa kali hampir tersenggol keluar lintasan, tapi insting jalanan desanya kembali muncul. Ia menahan motornya dengan sekuat tenaga, menggertakkan gigi, menolak menyerah. "Aku tidak boleh kalah di sini. Tidak di Misano. Tidak di hadapan Rossi," bisiknya dalam hati. Memasuki lap terakhir, 3 pembalap terdepan saling sikut. Veda berada di posisi ketiga, jaraknya hanya seujung rambut dari puncak. Napasnya berat, tangannya bergetar, namun tekadnya semakin membara. Di tikungan terakhir yang legendaris, ia melakukan manuver gila, menyalip 2 lawannya sekaligus dari sisi dalam. Penonton menjerit, komentator tak percaya, dan Rossi berdiri dari kursinya dengan mata membelalak. Ketika melewati garis finish, papan skor menampilkan nama Veda Ega Pratama, P1. Dunia terdiam sejenak, lalu pecah dalam sorakan luar biasa. Bocah Gunung Kidul baru saja menaklukkan Misano. Tangannya terangkat tinggi, matanya berkaca-kaca, dan bendera merah putih berkibar di layar raksasa. Dari tribun kehormatan, Rossi menatap tanpa kata, diam, namun senyumnya menyiratkan kebanggaan mendalam. Dan di momen itu, mimpi masa kecil benar-benar menjadi kenyataan. Veda tidak hanya balapan di Misano, ia menaklukkannya. Sirkuit mimpi itu kini menjadi saksi lahirnya legenda baru, seorang anak desa yang berani menantang dunia. Misano tak lagi hanya milik Rossi, kini ia juga menyimpan nama bocah dari Gunung Kidul. Sorak-sorai kemenangan di Misano belum reda ketika dunia menyadari, kemenangan itu membuat Veda hanya berjarak sehelai rambut dari gelar juara dunia. Semua mata kini tertuju pada bocah Gunung Kidul yang datang dari tanah sederhana, namun berani menantang takdir. Media internasional memuja-muji, menyebutnya sebagai anak desa yang mengguncang Moto3. Namun bagi Veda, semua ini bukan sekadar angka klasemen, ini soal janji kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan Indonesia. Balapan penentuan pun tiba. Tekanan yang menghantam Veda bagaikan badai.
Setiap wartawan menanyakan hal yang sama, apakah kamu siap jadi juara dunia? Veda hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia tahu, satu kesalahan saja bisa meruntuhkan semuanya. Malam sebelum balapan, ia duduk sendirian di padok menatap langit. Ia teringat ibunya di Gunung Kidul, yang selalu berdoa tanpa henti di musola kecil, dan ayahnya yang dulu menuntunnya naik motor tua melewati jalan berbatu. Air mata jatuh diam-diam, membasahi tangannya yang kapalan. Saat balapan dimulai, tensinya terasa hampir mustahil ditanggung. Setiap tikungan adalah medan perang, setiap meter aspal adalah pertaruhan sejarah. Lawan-lawannya berusaha menggagalkan langkahnya, menutup jalur dengan agresif. Veda sempat keluar lintasan, hampir terjatuh. Namun justru di momen itu, semua latihan keras, luka, dan jatuh bangun di kampung halaman kembali terngiang. Ia menggenggam stang lebih erat, aku tidak akan menyerah. Aku anak Gunung Kidul, aku harus pulang membawa juara dunia. Lap demi lap, Veda bangkit. Dari posisi ke-6, ia menyalip satu persatu, dengan manuver yang membuat penonton berdiri dari kursi. Jantung penonton Indonesia berdegup bersama dengan mesinnya. Komentator berteriak, anak ini gila. Dia mengendari motor seolah sedang menari dengan maut. Suara ribuan orang bergemuruh, bendera-bendera merah putih berkibar di tribun. Di 2 lap terakhir, Veda sudah berada di posisi kedua. Pemimpin lomba, seorang rival tangguh dari Spanyol, menutup jalur dengan brutal. Tapi Veda tahu, ini adalah detik terakhir menentukan. Di tikungan pamungkas, ia kembali melakukan manuver yang mustahil, menyalip dari celah sempit yang tak seorang pun berani coba. Motor bergesekan, percikan api muncul, namun Veda lolos. Detik berikutnya, ia melesat melewati garis finish. Suasana pecah, sorakan, tangisan, doa, dan teriakan kemenangan menyatu menjadi satu. Di layar besar tertulis, World Champion, Veda Ega Pratama. Bocah Gunung Kidul resmi menjadi juara dunia. Ia berhenti di trek, turun dari motor, lalu berlutut di aspal, menangis terisak sambil menengadah ke langit. Doa yang dulu ia ucapkan di tanah tandus kini dijawab dengan megah di panggung dunia. Di podium, bendera Indonesia berkibar lebih tinggi dari yang lain. Lagu kebangsaan berkumandang, membuat banyak orang terdiam, bahkan menitikkan air mata. Dan di antara ribuan pasang mata, Valentino Rossi berdiri memberi tepuk tangan panjang. Sang legenda tak berkata sepatah kata pun, ia hanya tersenyum, penuh arti. Dunia mengerti, sebuah era baru telah lahir, dan bocah Gunung Kidul kini berdiri sejajar dengan para legenda. Sirkuit Misano yang biasanya riuh oleh sorakan kini seakan berubah menjadi panggung sakral. Ribuan pasang mata terarah pada satu sosok di podium tertinggi, Veda Ega Pratama, bocah dari Gunung Kidul yang baru saja menorehkan sejarah. Tangannya gemetar ketika memegang trofi emas juara dunia, air mata bercampur dengan senyum, sementara lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema memenuhi udara Italia. Di tribun kehormatan, Valentino Rossi berdiri terpaku. Biasanya, Rossi selalu menjadi pusat perhatian setiap kali hadir di Misano. Namun kali ini, ia memilih diam. Matanya tajam menatap podium, wajahnya tenang tanpa kata, seakan mencoba menyimpan semua emosi yang bergejolak di dalam dada. Orang-orang melihatnya, menunggu komentarnya, tetapi sang legenda hanya memberi satu isyarat kecil, tepuk tangan yang lambat namun penuh makna. Ketika Veda menatap ke arah tribun, pandangannya bertemu dengan mata Rossi. Sejenak, waktu seperti berhenti. Bocah yang dulu hanya bisa menonton Rossi lewat televisi kini berdiri di hadapannya sebagai juara dunia. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang bercerita tentang warisan, tentang api semangat yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para jurnalis berebut menyorot Rossi, bertanya, apa pendapat Anda tentang Veda? Namun Rossi tetap terdiam. Diamnya lebih keras dari 1000 kata. Diam yang menyiratkan rasa hormat, kekaguman, dan mungkin juga kelegaan bahwa dunia balap kini punya penerus sejati.
Diam itu justru membuat dunia geger, karena semua tahu, Rossi tidak pernah mudah dibuat bungkam. Sementara itu, Veda mengangkat bendera merah putih tinggi-tinggi di atas kepalanya. Suara penonton Indonesia yang hadir di Misano pecah, sebagian menangis, sebagian berteriak tak percaya. Ia melambaikan bendera itu ke arah Rossi, seolah berkata, mimpi yang dulu aku titipkan padamu, kini aku wujudkan dengan tanganku sendiri. Malam itu, berita tentang bocah Gunung Kidul menguasai seluruh media internasional. Foto Rossi yang terdiam menatap Veda di podium menjadi ikon, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Judul-judul besar muncul, The Day Rossi Fell Silent, From Gunung Kidul to the World, Indonesia has a new legend. Dunia tahu, sejarah baru telah ditulis. Dan di dalam hati kecilnya, Veda berbisik lirih, perjalanan ini baru permulaan. Aku bukan hanya ingin jadi juara dunia. Aku ingin jadi legenda. Misano menjadi saksi, Rossi terdiam bukan karena kehilangan kata, melainkan karena melihat secercah masa depan yang lebih